Kalimantan Barat Indonesia masih bergantung daya listrik dengan Sarawak Malaysia. Kalimantan Utara Indonesia masih bergantung dengan bahan bakar minyak dari Tawau Malaysia. Kok lebih murah minyak Malaysia ya, Ceh? Padahal dah 79 tahun kan Indonesia merdeka. 30 pendatang asing tanpa izin parti yang terjatuh ke laut selepas bot dinaiki mereka bertembung dengan pihak berkuasa. Ketika cuba melarikan diri awal pagi tadi, telah diselamatkan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan reaction sebuah video yang telah terjumpa ataupun yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya mau nge-reaction, tapi sebelum nge-reaction Ikinya mau bilang dulu kepada konten-konten kreator yang berada di Indonesia yang selalu mencari keburukan tentang negara Malaysia ataupun membuat konten hoax yang tidak pernah menampakkan mukanya. Kalau kalian tidak pernah datang langsung ke Malaysia, gak usah bicara tentang negara Malaysia. Urusin saja negara kita ataupun negara Indonesia ya, kayak gitu. Dan kalian berlagak-lagakkan netizen kita seakan-akan Indonesia tidak membutuhkan ke negara Malaysia, dan sebaliknya Malaysia juga akan membutuhkan ke negara Indonesia, saling membutuhkan kayak gitu geng ya. Tapi kebanyakannya rakyat kita lah yang membutuhkan untuk bekerja ke Malaysia kayak gitu ya geng ya. Seperti perbatasan antara Kalimantan dan Tawau di sana, di Sabah sana dan Sarawak sana, itu rakyat Indonesia masih membutuhkan listrik, terus minyak dari Malaysia dan lain sebagainya. Dan dari rakyat Indonesia, dari Pulau Jawa, Sumatera, Sumbawa, dari manapun, mereka juga yang bekerja di Malaysia. Ada yang ilegal ataupun legal kayak gitu ya geng ya. Oke, nggak usah berlama-lama, jom kita simak videonya seperti apa. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Hai, halo. Udah berapa lama tinggal di sini? Dari 2013 itu berapa? 11 tahun. Ya, 11 tahun. 3 enak sama 3 nggak enaknya tinggal di sini. 3 nggak enaknya di sini. 1, es orang Surabaya. Makanan di sini nggak ada yang pedes sama sekali. Jadi setiap aku pulang kampung pasti bawa sambal-sambal sachet atau burdi gitu. Jadi makanan di sini nggak ada yang pedes. Satu. Yang kedua, kalau bulan Ramadan, sekalipun banyak nih orang-orang yang jualan gitu kan, pasar malam itu, tapi jualannya sama semuanya. Kayak lu mau pergi ke Johor apa sampai ke Kedah pun ya udah makannya gitu-gitu doang gitu, nggak ada yang lain. Satunya lagi itu mall di sini. Di sini itu mall tutup jam 10. Sebenarnya sama kayak di Indo jam 10, tapi Isya di sini itu jam setengah 9. Which is kayak tuh sisa 1,5 jam, habis itu mall pada tutup. Jadi nggak enak aja, kayak short malam lu tuh kayak pendek. Enaknya di sini tiket murah, kayaknya tiket KL ke Bali sama Jakarta ke Bali kayak bisa dibilang hampir sama atau kadang malah lebih murah kalau lagi pakai transportasi. Gue di sini udah 11 tahun. Kayak misalnya di Indo kan pasti kita ada motor, ada mobil gitu kan. Tapi di sini gue 11 tahun nggak ada kendaraan pun, kayak ya udah nggak yang ribet. Terus bus ada, LRT pun juga ada. Terus busnya juga double decker, bagus. Terus satu lagi living cost di sini tuh kayaknya lebih kurang sama kayak di Indo. Kayak kemarin gue pulang ngabisin duit di Indo sama di sini tuh kayak kadang malah lebih mahal Indo dikit, tapi gaji di sini lebih banyak. Jadi living costnya lebih kurang sama tapi gajinya lebih banyak. Jadi oke.
Kalimantan Barat Indonesia masih bergantung daya listrik dengan Sarawak Malaysia. Kalimantan Utara Indonesia masih bergantung dengan bahan bakar minyak dari Tawau Malaysia. Kalau dari Sarawak Malaysia nih, nama perusahaan listrik dia ini bukan PLN tapi Sesko. Baru-baru ini ada larangan dari Polsek Nunukan. Tidak boleh jual bensin eceran dari Tawau Malaysia. Tapi kan agen premium minyak dan solar ini kan sering terputus. Makanya orang-orang dari Kalimantan Utara nih dia beli bensin dekat Tawau Malaysia. Tapi sekarang nih masalahnya beda. Polsek Nunukan dah melarang tak boleh lagi beli bensin dari Tawau Malaysia. Kalau misalnya tak mau orang Kalimantan Utara nih beli bensin dekat Tawau Malaysia, ya siapkanlah APMS-nya tuh. Minyak di sana tuh jangan sampai putus. Yang kau cakap lah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat nih lagi bangun IKN dekat Kalimantan Timur. Kau sabarlah sikit. Buka apa-apa beda. Sebab nanti di tanggal 28 Juli 2024 ada acara Expo. Expo apa? International Education Expo 2024 di Tanjung Pinang Hotel CK. Ini yang menyelenggarakan adalah ICANN Education. Tapi di tanggal 27 Julinya tuh itu ada acara juga dekat Batam. Expo juga. Dekat Marriott Harbour Bay. Oh, berarti sehari kat Batam, sehari kat Tanjung Pinang. Betul. Ini dia kan yang kalau misalnya kita nak pergi kuliah di luar negeri, dia orang yang bantu konsultan. Harga BBM termurah di dunia tahun 2024. Pertama, negara Iran Rp456 per liter. Kedua, negara Libya Rp505 per liter. Ketiga, Venezuela Rp570 per liter. Negara Mesir Rp4.634 per liter. Algeria Rp5.570 per liter. Korang jangan buat malu Indonesia. Indonesia nih harga BBM dia per liter Rp13.580. Harga BBM di Malaysia per liternya Rp7.100. Makanya orang Kalimantan Utara tuh dilarang sama Polsek Nunukan untuk tidak menjual bensin eceran dari Tawau Malaysia. Tapi negara Kuwait murah juga per liternya harga BBM tuh Rp5.583. Kalau Singapura, Kerjanya di Singapura, tinggalnya di Johor Malaysia, Mbak Yu. Orang cakap BBM kok pula kerja. kok lebih murah minyak Malaysia ya, Padahal dah 79 tahun kan Indonesia merdeka. 30 pendatang asing tanpa izin parti yang terjatuh ke laut selepas bot dinaiki mereka bertembung dengan pihak berkuasa. Ketika cuba melarikan diri awal pagi tadi, telah diselamatkan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Bot pancung yang mereka naiki terbalik dan tenggelam di perairan Port Dickson, Negeri Sembilan. Kesemua parti terbabit didapati tidak memakai jaket keselamatan selain duduk berhimpit dalam bot pancung berkenaan. Bagi membanteras kegiatan sedemikian berterusan, pasukan maritim akan kerap turun padang memastikan perairan negara tidak mudah diceroboh dan orang ramai diminta untuk membantu menyalurkan maklumat salah laku di laut. Parti yang berusia antara 21 hingga 63 tahun itu diselamatkan sepasukan anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Melaka dan Negeri Sembilan. Pengarah Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan, Kapten Maritim Iskandar Ishak berkata, kesemua warga Indonesia dan Myanmar ini kemudian dibawa ke Pejabat Maritim Melaka dan Negeri Sembilan di Kuala Linggi untuk dirawat serta siasatan lanjut. Sebelum kejadian, pasukan maritim Malaysia yang sedang menjalankan rondaan op murni dan op tiris fasa 2.0 mengesan kedudukan bot pancung parti terbabit menuju Tanjung Ru di Sepang Selangor pada jam 10 malam. Kehadiran bot maritim Malaysia disedari parti terbabit menyebabkan mereka melarikan diri. Kemudian bot mereka terbalik dan tenggelam di kedudukan 9.6 Batu Nautika Barat Daya Port Dickson. Kesemua parti terbabit direman 14 hari bermula hari ini dan disiasat di bawah Akta Immigration 1959-1963 kerana cuba menyeludup keluar dari negara ini melalui pintu yang tidak diwartakan. Pemeriksaan lanjut mendapati kesemua parti gagal mempamerkan dokumen perjalanan yang sah. Maritim Malaysia sentiasa memantau dan menyekat kemasukan parti melalui lorong tikus di perairan negara dan percaya kegiatan seumpama ini didalangi ejen dari dalam dan luar negara. Sindiket terbabit juga dipercayai mengenakan caj perkhidmatan yang tinggi untuk mengaut keuntungan tanpa memikirkan keselamatan penumpang. Nah, jadi seperti itu ya, geng ya. Berapa dari warga kita, warga Indonesia itu masih juga membutuhkan ke negara Malaysia. Dan demikian juga Malaysia juga ada juga sebagian membutuhkan ke Indonesia. Kayak gitu, geng. Jadi saling membutuhkan kayak gitu ya, geng ya. Tapi menurut Ikinya lebih banyak membutuhkan ke negara Malaysia kayak gitu. Bahkan pekerja-pekerja ilegal pun masuk juga ke Malaysia kayak gitu. Dan yang membuat Ikinya membuat konten ini, inilah untuk dicermin untuk kepada MRI ataupun sis Arahab kayak itu ya. Jadi kalau kita membuat konten sudut dibanding antara negara gitu, itu biar negara kita lebih baik lagi ke depannya, bukanlah lebih buruk lagi. Anda mau ya
negara kita negara kita masih sebegitu saja sampai nanti itu kan nggak mau juga ingin peningkatan dan ingin juga perubahan kayak gitu loh. Jadi kalau masih membutuhkan ke negara Malaysia, nggak usah berlagak dan nggak usah sombong dan nggak usah mencari kesalahan negara Malaysia kayak gitu loh. Sama-sama kita membutuhkan kayak gitu loh. Jadi janganlah mengadu mencari argumen ataupun mencari kesalahan. Dan yang kalian counter itu, yang kalian attack itu counter attack menurut kalian kayak gitu loh, apa bahasanya lah kayak gitu Inggrisnya ya. Itu adalah warga Indonesia juga kayak gitu loh. Ya cari juga lah kesalahan warga Indonesia. Nah, kamu jangan seperti ini, Ki. Kamu jangan seperti ini, Kak JP. Jangan seperti ini, Kak Borunaga. Seperti itu. Malah jangan mencari keburukan di Google negara Malaysia. Negara Malaysia tidak tahu menahu tentang kita membuat konten kayak gitu loh. Jadi seperti itulah gengnya. Jadi kalau masih membutuhkan negara Malaysia, nggak usahlah berlagak. Kita juga warga Indonesia, kebanyakannya yang bekerja di Malaysia kayak gitu ya. Jadi nggak usah, bukan cuma warga Indonesia bekerja di Malaysia, tapi lihatlah listrik di Kalimantan masih bergantung ke Malaysia dan minyak juga masih bergantung ke Malaysia, geng. Jadi nggak usah berlagak. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.